Halo semua, perkenalkan saya Nila Syafaatul Laili dari Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggolongan obat dan cara bijak menggunakan antibiotik. Penggolongan obat berdasarkan nama dibedakan menjadi 3. Yang pertama obat paten, yang kedua obat generik, dan yang ketiga obat generik bermerek. Obat paten adalah obat yang masih memiliki hak paten dan hanya dapat diproduksi oleh produsen pemegang hak paten, diedarkan dengan nama paten atau merek dari produsen. Obat generik, obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandung atau zat aktifnya. Obat generik bermerek, obat generik yang menggunakan nama dagang dari produsen obat. Lalu, apa persamaan obat paten, obat generik, dan obat generik bermerek? Yaitu, apabila kandungannya sama, maka khasiat obatnya sama. Penggolongan obat berdasarkan penandaan. Berdasarkan tingkat keamanan dan cara memperolehnya, obat dibedakan dengan tanda logo berwarna tertentu pada kemasan, yaitu yang pertama, obat bebas adalah obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Pada kemasan diberi tanda lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam, contohnya paracetamol dan bedak salisil. Yang kedua, obat bebas terbatas adalah obat keras namun masih dapat dibeli bebas tanpa resep dokter. Pada kemasan diberi tanda lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam dan kotak berwarna hitam berisi peringatan dengan tulisan putih peringatan nomor 1 sampai dengan peringatan nomor 6. Contohnya dimenhidrinat atau obat antihistamin atau anti alergi, pirantel pamoat atau obat kecacingan, tetrahydrozolin hidroklorida atau obat tetes mata. Yang ketiga, obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Pada kemasan diberi tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Contohnya semua golongan antibiotik, obat hipertensi, obat jantung, dan obat diabetes. Yang keempat, obat psikotropika. Obat keras yang berkhasiat mempengaruhi susunan syaraf pusat, dapat menyebabkan perubahan mental dan perilaku, dan hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Penggunaan obat psikotropika diawasi dengan ketat dan dilaporkan secara rutin kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada kemasan diberi tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Yang kelima, obat narkotika. Obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan, hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Penggunaan obat narkotika diawasi dengan ketat dan dilaporkan secara rutin kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada kemasan diberi tanda palang berwarna merah di dalam lingkaran bergaris tepi merah. Penggunaan antibiotik memerlukan perhatian khusus. Berikut ini cara bijak menggunakan antibiotik dengan 5T. Tidak membeli antibiotik sendiri tanpa resep dokter, tidak menggunakan antibiotik selain untuk infeksi bakteri, tidak menyimpan antibiotik untuk persediaan di rumah, tidak memberi antibiotik sisa kepada orang lain, dan tanyakan pada apoteker informasi obat antibiotik.